Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Taman Kota Malang. Ya. Kalau ini terkenalnya dulu alun-alun Tugu terkenalnya guys. Ini terkenalnya alun-alun Tugu ya. Nah, nggak tahu sekarang namanya dirubah atau belum ya. Yang jelas sekarang saya berada di alun-alun Tugu Taman Kota Malang. Kami menyeru ya kepada semua pejabat yang ada di Kota Malang ya. Begitu juga teman-teman dewan ya. Kami ingin menyuarakan rakyat paling bawah ya. Rakyat yang karena ekonominya sampai menjual diri ya. Jadi keberadaan Bang Tetel ya, pinjol ini luar biasa dampaknya di masyarakat ya. Jadi ya perbankan juga sudah mulai merambah ke masyarakat juga ya. Tapi di saat fasilitasi perbankan tadi gampangannya ada semacam motivasi atau edukasi bagaimana masyarakat yang minjam tadi di saat memang rasionya untuk sebuah usaha itu ada tanggung jawab secara moral ya, itu agar usahanya berhasil. Jadi sekarang ini banyak sebenarnya yang dilakukan pemerintah, yang sudah dilakukan pemerintah berusaha ya, berusaha menjangkau masyarakat paling bawah ya. Tapi pada kenyataannya kita masih sering menemukan ya tadi yang saya katakan sangat tragis tadi ya, dengan meminjam sejumlah orang uang tertentu ya sampai dia korbankan harga dirinya untuk nyaur utang segala macam. Ini kan miris sekali ya. Begitu juga katanya dengan Bang Tetel ini luar biasa juga ya dampaknya di masyarakat ya. Jadi banyak yang sampai menjual rumah lah, menjual tanah ya, menjual sawah itu karena Bang Tetel. Dari sini bagaimana memberantas itu gitu loh ya. Menurut saya Bang Tetel itu harus diberantas lah ya. Pemerintah harus bisa memfasilitasi pelaku usaha yang di bawah ini. Ya. Mungkin pemerintah kurang pola ya. Di saat saya kapan itu pernah ya, saya mau sharing dengan dinas sosial. Semacam ada kejenuhan ya. Dari dinas sosial itu gampangannya dia berpikirnya, wis gak kurang-kurang ya. Memberikan pelatihan las, ya lasnya ditol. Ya. Memberikan pelatihan kursus jahit ya, dijual juga mesinnya ya. Begitu juga memberikan bantuan kambing ya wis jangkep mati dan lain sebagainya. Juga ada anggaran-anggaran ketahanan pangan itu juga ada ya, tapi juga nggak jelas juga ya. Kadang-kadang hanya dikelola oleh orang-orang dekat dari pemerintah desa ya. Kenyataannya seperti itu ya di banyak desa, tidak semua desa memang. Dari situlah kami punya program ya yang sudah kami sosialisasikan ya di berbagai kalangan ya, mulai kalangan teman-teman mahasiswa ya sampai petani paling bawah itu responnya bagus ya. Jadi konsep saya bagaimana minimal setiap RW ini ada yang diberikan kewenangan atau diberikan peluang ya untuk mengelola anggaran yang dari pemerintah. Nah, ini ya. Ini namanya sebuah inovasi, sebuah terobosan ya. Jadi konsep saya gini, kita bicara zaman teknologi ini harus kita optimalkan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mengoptimalkan teknologi ini ya seperti kita menyanyiakan apa yang sudah difasilitasi oleh sang pencipta ya. Kita ini kan difasilitasi oleh sang pencipta ya. Nah, dengan adanya teknologi informasi, dengan adanya internet segala macam tadi itu kan sebuah fasilitasi ya. Coba misalkan yang Maha Kuasa tadi tidak memberikan fasilitas ini itu untuk bisa gitu-gitu kan nggak bisa. Inilah berarti kita harus mengoptimalkan perkembangan teknologi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
otomatis melalui perantara manusianya, bukan diturunkan begitu ya. Dari sini saya punya program 1 RW 1 YouTube channel. Ya. Harapan saya setiap RW tadi dengan membuat channel YouTube ya, nanti ada membentuk juga kepengurusan ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Ya. Nah, dengan harapan kita minta kepada pemerintah ya, bagaimana rasio di saat saya punya usulan ya, rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi diberikan peluang untuk mengelola anggaran dana bergulir. Kita contohkan ini ya. Ini memang sudah kami sosialisasikan, misalkan rumah YouTube TPQ Mambaul Ulum ya. Misalkan TPQ Ar-Rahman ya. Kita berikan dana bergulir 10 juta. Ya. Tujuannya untuk pelaku UKM. Ya. Mulai orang jualan ya, jualan nasi goreng, jualan sayur mateng, ya jualan cilok, ya mungkin jualan jagung bakar segala macam. Pokoknya semua yang ada di lingkungan RW tadi yang punya aktivitas bisnis ya, itu punya peluang untuk memanfaatkan dana bergulir tadi. Ya. Jadi dana bergulir ini gamanya untuk pelaku UKM, pelaku masyarakat yang punya usaha di lingkungan RW. Ya udah gitu ya. Kan selama ini sering ya bantuan itu wis lewat begitu aja ya. Atau dana-dana yang kita harapkan berkembang ya wis akhirnya macet. Itu sudah banyak cerita seperti itu ya. Kami ingin mensolusikan ya. Bagaimana dana bergulir yang dikelola oleh program rumah YouTube ini bisa efektif. Contoh begini, selama ini masyarakat nggak tahu ya, dana dari pemerintah itu katanya misalkan kaitan dengan ketahanan pangan, misalkan kepada siapa dana itu diberikan ya, penggunaannya untuk apa, perkembangannya kayak apa, pernah tahu. Nah, ketentuan di rumah YouTube ini ya, siapapun yang menerima bantuan ya dari dana bergulir yang besarannya yang 10 juta tadi, misalkan ada 5 orang ya, itu kita bikin konten ya, kita bikin konten, kita liput untuk di-up di YouTube channel RW. Misalkan, Assalamualaikum Bu, Bapak ya, warga RW 1 ya, ini saudara-saudara kita yang mendapat bantuan dana bergulir masing-masing 2 juta. Namanya si A, si B, si C, si D, si F. Ya. Usahanya ini Bu, ini ada yang jualan rujak, ini jualan tahu lontong, ini jualan ini, jualan ini, jualan ini. Ini para pelaku usaha ini ada kesanggupan minjem 2 jutaan ya, lunas 1 tahun. Berarti yang harus dikembalikan per bulannya 200.000 ya. Ada kesepakatan untuk peminjaman dana bergulir ini ya, ada bagi hasil ya. Misalkan per 1 jutanya misalkan 100.000 ya selama 1 tahun. Berarti yang ngambil 2 juta tadi ya, berarti per bulannya 220.000 ya. Misalkan seperti itu ya. Jadi masyarakat tahu semua ya. Sesudah gitu ya, Bapak Ibu mari ya, warga RW 1 kita doakan semoga usahanya ini bapak-bapak ibu-ibu ini ya bisa berhasil, bisa berkembang dengan baik ya, sehingga bisa melunasi angsurannya ya selama 1 tahun ya. Jadi mengenai bagi hasilnya tadi silakan ya, misalkan mau berapa persen, pokoknya jangan sampai melebihi bunga bank ya. Yang jelas ini harus sangat membantu, sangat mensolusikan bagi masyarakat dan juga memberikan semacam penghasilan bagi pengelolanya ya. Makanya di saat misalkan per 1 jutanya misalkan 1 tahun misalkan ada penambahan 50.000 atau 100.000, itu nanti kita bikin kesepakatan.
Nah dari sini ya pokoknya ketentuannya siapapun yang mau pinjam ya, mau pinjam mau seminggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu misalkan, itu harus tetap harus dikonten. Jadi masyarakat harus tahu perkembangan uang yang 10 juta ini. Satu contoh misalkan ya, yang 5 orang tadi kan pinjam 2 jutaan ya, per bulannya 220.000 ya. Berarti per bulan kan ada uang ngumpul berapa? 1 juta kan, ya kan? 5 orang 200-an berarti 1 juta. 2 bulan ya ada 2 juta ya. Nah dari situ ya kita informasikan lagi ke warga, Bapak Ibu ya yang punya usaha ya, ini sudah ada uang ngumpul ya sebesar 2 juta, monggo Bapak Ibu yang mau minjem ya, pokoknya untuk usaha ya. Nah, misalkan terus ada di konten, ini Bu ada Pak John ini mau pinjem, ini bisnisnya jualan bakso keliling setiap hari, pinjam 2 juta Bu. Ya kesepakatannya mengembalikan selama 2 tahun. Nah, berarti angsurannya 1 bulan 100.000. Kita ACC Bu ya. Nah, karena memang maksimalnya ini 2 tahun. Nah, dari sinilah jadi bagaimana yang menerima bantuan atau yang meminjam dana bergulir tadi ya. Jadi ada rasa tanggung jawab lebih besar karena masyarakat semua tahu, dan ada optimisme karena masyarakat semua mendoakan tentang usahanya. Nah, jadi bagaimana masyarakat yang minjem memanfaatkan dana tadi ya, setelah kita berikan pinjamannya, kita minta warga untuk mengaminkan ya, kita doakan semoga usahanya lancar. Dari sinilah besar harapan kami ini menjadi sebuah solusi ya. Bagaimana dengan 10 juta tadi, kalau misalkan setiap tahunnya ada 10 juta, berarti selama 5 tahun misalkan selama 5 periode, satu periode misalkan jabatan bupati wali kota, itu bisa menyentuh sampai 40-50 pelaku usaha yang ada di RW ya. Dengan setiap bulan, setiap tahunnya diberikan 10 juta ya. Akhirnya dana ini kan bisa berkembang nanti ya. Bisa berkembang, peminjamnya bisa, penikmatnya bisa lebih banyak ya. Dari situlah besar harapan kami ya. Jadi bagi warga miskin, warga prasejahtera ya yang di bawah tadi itu ada potensi terangkat usahanya, atau ada potensi terangkat terentaskan dari kemiskinan ya. Karena YouTube adalah sebuah fasilitasi menyampaikan informasi apapun ya, sepanjang nggak ada unsur sara saja. Jadi rumah YouTube ini lebih ke bagaimana ini merupakan sebuah fasilitasi ya, penyebaran informasi melalui media YouTube tadi bagi warga masyarakat. Jadi kontennya itu tanpa edit. Maksudnya apa? Agar masyarakat ini berani mengunggah ya aktivitas kegiatan sosial dan bisnisnya. Misalkan ada jamaah yasin, jamaah talil, jamaah tiba, ya ada pengajian, ya ada bandengan yang sekarang lagi viral, syuting, di-up di YouTube, ya. Nah, terus misalkan ada saudara-saudara kita yang punya usaha mau jualan rujak segala macam, kita syuting, ya, atau beliaunya suruh bikin liputan sendiri, nanti di-up YouTube. Nah, nanti misalkan ada ketentuan, misalkan kalau yang pelaku usaha misalnya nanti ngupload di YouTube misalkan dikenakan administrasi 5.000 misalnya ya, tujuannya untuk mengganti pulsa misalnya. Nah saya kira kalau ini dilakukan ya, jadi bagaimana nanti kalau misalkan ada anggaran-anggaran bergulir karena pengawasannya itu oleh masyarakat langsung ya, dan ada motivasi edukasi bagi yang minjem tadi ya. Intinya apa? Di saat saya minjem dana ini terus diketahui banyak orang dan didoakan banyak orang,
Nah, disinilah konsep saya ya. Mari ya kita gampangannya siap bangkit dan maju ya untuk lebih sejahtera. Ya, mari kita bangkit dan maju ya untuk lebih bahagia. Ya. Mungkin itu sekilas ya program rumah YouTube. Semoga pejabat bupati wali kota ya bisa mendengar ya, atau mungkin ada balon-balon bupati ya, balon wali kota ya. Kalau misalkan mau sharing-sharing monggo ya. Yang jelas di saat kita bangun kepekaan kepedulian, kita harus mendesain sebuah program yang memang betul-betul dipahami dan masyarakat bisa sebagai penikmat, insya Allah. Nah, di saat kita punya jargon seperti itu akan didukung dan diberikan amanah oleh masyarakat. Ya mungkin itu dulu guys ya. Nanti bisa kita sambung lagi ya. Nanti saya mau bikin konten di alun-alun Kabupaten Malang. Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.